والإسلام. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنام. الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن. الحمد لله على جامع النعم الظاهرة والباطنة، السابقة والآخرة، الدنيوية والأخروية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم جنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن ومولانا محمد رسول الله أرسل الله بالهدى والحق ليظهره على دين كله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله، ولتنظر النفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi bila kita taat kepada Allah, dan tidak ada bahaya yang amatlah besar bagi kehidupan kita tatkala kita bermaksiat kepada Allah, tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua orang menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Tapi kebanyakan manusia lupa bagaimana cara bahagia. Bahagia dunia akhirat caranya lupa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para nabi, para rasul agar kita bisa menggapai kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat ini. Caranya seperti yang dikirimkan guru-guru, yaitu para nabi, para rasul yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini sebagai guru kita agar kita ini hidup bahagia dunia dan akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara bahagia dunia dan akhirat? Caranya sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita memperbaiki hubungan kita dengan penguasa dunia, dengan penguasa akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana hadirin? Ketika kita diperintah untuk melaksanakan sholat berjamaah, kita laksanakan sholat berjamaah. Inilah yang dinamakan cara menggapai kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Tetapi bagi orang-orang banyak yang lupa, sholat dilaksanakan sendirian di rumah. Ini bukan cara untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Cara yang diajarkan Allah lewat nabinya, yaitu dengan mendatangi masjid untuk senantiasa sholat berjamaah. Inilah cara bahagia versi Allah yang dikirim malaikat Jibril lewat para nabi yang terakhir, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah jamaah, kalau kita ini ingin bahagia dunia akhirat, maka ikuti para nabi, para rasul.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan penguasa dunia dan penguasa akhirat ini. Maka kalau kita sudah laksanakan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, kemudian kita mengikut cara hidupnya baginda Nabi Muhammad SAW, sejak diutusnya Rasulullah SAW, seluruh jalan kebahagiaan ditutup oleh Allah kecuali jalan yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu makna dari firman Allah, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yaktasib." Barang siapa yang takwa, maknanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar yakin kehidupannya siang malam dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala masalahnya. Jadi kalau kita ini ingin keluar dari segala masalah dalam kehidupan ini, sesuai dengan ayat Allah ini dalam Quran, jalannya hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak takwa, maka dia akan gagal menggapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan masalah. Namun pada akhirnya masalah-masalah, orang-orang yang takwa tersebut akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benar-benar takwa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari segala masalah, keluar dari segala kesedihan, keluar dari segala cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kesulitan apapun yang dihadapinya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang itu sudah takwa, maka semua masalah akan selesai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita berharap hidup tanpa masalah. Jadi dalam kehidupan dunia ini jangan berharap hidup tidak ada masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dihidupkan di dunia ini penuh dengan masalah. Apa maknanya hadirin? Bila orang-orang bertakwa diberi masalah, maka derajatnya akan naik di sisi Allah. Dosa-dosanya akan bersih dari segala macam dosa. Itu kenapa manusia di dunia ini diberikan masalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal tadi Allah katakan masalah itu akan diselesaikan Allah kalau kita ini manut dengan perintah Allah. Diperintah sholat jamaah, setelah sholat jamaah diperintah untuk memuji Allah dengan zikir. Kita berzikir baik itu jamaah ataupun sendirian. Setelah zikir memuji kepada Allah, Allah perintahkan kita untuk minta tolong kepada Allah dengan jalan doa agar kita ditolong oleh Allah. Maka akan keluar dari jalan masalah apapun yang ada di dunia ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya majelis ilmu, pentingnya majelis dakwah, pentingnya majelis Jumat. Dalam satu minggu kita diberikan Jumat, ini adalah hari raya umat Islam dalam satu pekan. Kalau kita masih sibuk dengan dunia hadirin, maka itu orang celaka, itu orang yang merugi. Maka sesibuk apapun
kita usahakan jangan sampai meninggalkan majelis Jumat, sehingga masalah-masalah yang Allah berikan kepada kita akan mengangkat dosa-dosa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah di dunia ini justru supaya membuat kita sadar bahwa dunia ini bukanlah tempat kita yang sebenarnya. Tempat kita yang sebenarnya adalah akhirat. Jadi begitu gamblang Allah jelaskan bahwa dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita sebenarnya adalah akhirat. Dunia ini diciptakan untuk mencari amal. Dunia diciptakan untuk cari bekal kehidupan yang abadi, yang selama-lamanya, yaitu kehidupan akhirat. Masalah-masalah yang datang kepada kita di dunia ini adalah untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah apapun kita hadapi dengan sabar, makin mendekat kepada Allah, makin takwa kepada Allah. Inilah ciri-ciri orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya musibah datang kepada orang-orang beriman sehingga akhirnya mati dalam keadaan semua dosanya bersih, diangkat oleh Allah menghadap Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho, akhirnya dia masuk surga tanpa hisab. Inilah masalah bila kita hadapi dengan sabar, dengan terus meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang menyenangkan terus-menerus. Tidak ada kehidupan seperti itu, hadirin. Orang-orang suci pun, para nabi, para rasul menghadapi masalah. Para sahabat radhiyallahu an menghadapi masalah. Para wali-wali Allah menghadapi masalah. Janganlah engkau menjadikan masalah-masalah di dunia ini sebagai alasan untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru menyelesaikan masalah adalah kalau kita ini betul-betul ta'alluq kepada Allah, bergantung kepada Allah, makin mendekat kepada Allah. Itulah yang harus kita lakukan. Tobat kepada Allah, tiba-tiba masalah berubah menjadi berkah. Ini dunia, hadirin. Dunia ini tidak lama, maka hari berganti hari, tiba-tiba akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sampai di depan mata kita. Jadi kita tidak terasa, tahu-tahu akhirat sudah di depan mata kita. Ajal sudah menjemput kita. Maka tidak ada yang lama-lama di dunia ini, karena kita diberi waktu singkat. Mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengamalkan agama yang sebaik-baiknya, yaitu senantiasa mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari Jumat yang mulia ini mari kita perbarui niat kita bagaimana sisa umur kita ini hanya untuk bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya turun barokah kepada kehidupan kita, dan di akhirat nanti kita menjadi orang-orang yang mulia. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara bahagia dunia, bahagia akhirat. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin mu'minin muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin.